nanti di skip karena tadi teori sudah disampaikan oleh Pak Erik, lebih kepada implementasi praktik-praktik baiknya ya Pak Bobi ya, luar biasa sekali Pak Bobi ini. Teman-teman mahasiswa, kami bacakan sedikit biografi atau CV dari Pak Bobi. Pak Bobi ini adalah guru berprestasi di Kutai Barat, di mana beliau sebelumnya bertugas di sekolah yang ada di kota ya Pak Bobi ya. Kemudian karena keberhasilan beliau membangun sekolah itu menjadi sekolah yang luar biasa dengan tangan dinginnya, menjadikan lingkungan sebagai sumber belajar, akhirnya beliau dipindah tugaskan di tengah-tengah hutan belantara, di tengah-tengah suku Dayak, dan itu sekolahnya hanya dari papan kayu ya Pak Bobi ya, dan untuk menempuh perjalanan ke sana itu jalannya luar biasa sekali seperti yang dilihat di film-film zaman dahulu. Dan itu motor kalau sudah musim hujan akan sangat kesulitan datang atau tiba di lokasi sekolahnya Pak Bobi, dan untuk air bersih pun hanya mengandalkan air sungai yang mengalir di tengah hutan belantara itu. Jadi untuk wudhu, untuk masak dan kehidupan sehari-hari hanya mengandalkan air sungai itu saja, dan itu pun diambil secara manual karena seperti yang disampaikan tadi listrik dan bahkan di sekolahnya Pak Bobi blank spot ya Pak Bobi ya, tidak ada koneksi atau sinyal internet seperti itu. Jadi inilah Pak Bobi yang begitu luar biasa. Silakan Pak Bobi, kita langsung share kepada adik-adik mahasiswa kita agar lebih semangat dan tidak pantang menyerah. Kata kuncinya, yuk bisa yuk, kata Mbak Jessica seperti itu ya. Yuk kita semua bisa, dan pasti bisa 3 bulan ke depan kalian akan menjadi pahlawan pendidikan, agent of change seperti yang disampaikan oleh Mas Menteri. Silakan Pak Bobi. Ya, baik, terima kasih Bu Pia. Buat Bapak Ibu semua, salam kenal. Nama saya Bobi Rahman. Saat ini saya bertugas di SD 016 Bongan, ke Kabupaten Kutai Barat. Baik Ibu dan adik-adik mahasiswa yang saya hormati, juga para panelis. Ini tadi sudah Ibu Pia sebutkan tentang informasi tentang saya. Jadi ya itu mungkin sudah bisa dilihat semua. Jadi saya mengajar sejak tahun 2000 hingga saat ini. Jadi saya pernah mengajar di 3 sekolah. Jadi dari tahun 2000 hingga 2009 itu saya mengajar di SMP Negeri 2 Bongan sebagai guru honorer mata pelajaran bahasa Inggris. Jadi waktu itu mengajar bahasa Inggris ya karena nggak ada gurunya. Jadi kebetulan saya bisa sedikit-sedikit bukan berbicara dalam bahasa Inggris, tetapi saya bisa membaca dan menulis bahasa Inggris, sehingga saya diminta mengajar bahasa Inggris. Kemudian pada tahun 2009 itu saya diangkat menjadi tenaga guru ASN. Waktu itu ada namanya K1, jadi karena mengingat masa kerja saya, akhirnya saya diangkat menjadi guru ASN dan ditempatkan di SD 010 Bongan. Karena pada waktu itu saya belum lulus kuliah. Saya waktu itu sempat mengambil kuliah bahasa Inggris di Universitas Terbuka, baru jalan 3 semester saya diangkat. Akhirnya waktu itu saya belum punya ijazah S1, jadi kata kepala dinas nggak boleh jeruk minum jeruk, katanya guru yang ijazahnya SMA setara mengajar di SMP. Akhirnya saya dipindahkan ke SD 010 Bongan. Nah, di SD 010 Bongan itulah awalnya saya merubah cara pandang saya, cara mengajar saya. Jadi ketika saya masuk di situ, pada saat itu di SD 010 Bongan itu kedatangan tim WWF dari Swedia. Nah, karena pada saat itu SD 010 Bongan itu menjadi sekolah dampingan WWF Indonesia. Nah, jadi pada saat itu guru-guru diundang untuk mengikuti pelatihan yang namanya pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan. Nah, pada waktu itu guru yang ditunjuk adalah saya, karena guru-guru lain, terutama guru-guru senior, itu banyak yang tidak mau dengan alasan kesibukan. Jadi pada waktu itu yang satu-satunya, waktu itu saya termasuk guru yang muda juga. Jadi mau tidak mau saya lah yang ditunjuk gitu loh. Jadi saya berangkat pada waktu itu pelatihan pertama kali itu di Sumedang di Jawa Barat. Jadi saya berangkat ke sana, kemudian mengikuti pelatihan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan.
Nah, jadi Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa itu ketika saya mengikuti pelatihan di sana itu ada hal yang sangat berbeda, 180 derajat berbeda dengan kegiatan pelatihan-pelatihan yang pernah saya ikuti, baik diadakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten maupun Dinas Pendidikan Provinsi. Jadi ketika saya datang di pelatihan itu saya seperti biasa, saya menggunakan baju batik, kemudian menggunakan sepatu pantofel, pokoknya benar-benar guru lah waktu itu. Terus saya kaget begitu datang di hari pertama kan kami berkenalan, oke lah saya lihat para peserta kok hanya memakai kaos oblong, kemudian ada yang bercelana pendek, ada yang bersendal jepit, kemudian kita duduknya lesehan. Ya saya pikir oh ya ini kan baru sesi perkenalan, mungkin materinya kan besok, berarti itu berarti saya bilang mungkin besok baru orang akan memakai baju formal. Jadi, nah esok harinya ketika mulai kegiatan saya juga bingung loh, ini orang kok pada masih ada yang pakai kaos oblong, ada yang pakai celana pendek, kemudian kursinya juga tidak ditata seperti kami biasa pelatihan itu, ditata rapi, meja, kemudian para pembicara ada di depan. Ini kita hanya dibuat seperti lingkaran, kemudian bahkan pemateri pun waktu itu kalau nggak salah dari Kanada waktu itu Mr. Robert Steele itu juga dia bercelana pendek, kemudian pakai kaos oblong gitu. Jadi saya itu bingung, saya bilang loh kok cuman saya sendiri yang pakai baju batik, kemudian kok susunan meja kursinya kok seperti ini. Nah kemudian apa namanya itu ketika dimulailah pelatihan itu saya melihat bahwa penyaji tadi hanya berbicara sedikit, kemudian banyak melontarkan pertanyaan, kemudian setelah itu banyak diskusi. Nah, di situ yang saya awalnya agak kebingungan. Tapi beberapa hari kemudian, saya justru melihat kegiatannya jadi kok begitu menyenangkan loh. Kami banyak bermain, kemudian banyak berdiskusi, banyak presentasi. Nah, itu langsung saya membayangkan, saya bilang, kalau saya lakukan ini kepada siswa saya, tentu siswa saya akan senang, tidak seperti yang sekarang ini. Saya bilang begitu datang itu mereka semacam ada rasa malas, ada rasa takut gitu kalau ke sekolah, karena sudah tahu bahwa nanti kalau ke sekolah saya pasti harus belajar, harus buka buku, harus mencatat. Sementara saya bilang kalau saya lakukan ini, sepertinya ini pasti disukai siswa saya. Jadi ketika pulang dari sana, saya mencoba menerapkan permainan-permainan yang yang kami dapatkan di pelatihan itu. Ya, jadi adik-adik mahasiswa, jadi ini adalah beberapa contoh pembelajaran. Bisa mundur sedikit, Bapak atau Mas Operator, mundur di pas tulisan, Nah ya, nah jadi di sekolah ini kita menerapkan kurikulum 2013, tetapi dengan mengembangkan konsep sekolah berbasiskan alam. Ya, silakan dilanjut. Ya, next. Ya, ini saya mengajak siswa saya berenang di sungai. Jadi ketika belajar, saya nyuruh mereka, kita besok bawa baju bebas ya, baju ganti. Kita akan belajar di pinggir sungai. Jadi selesai belajar kita boleh berenang. Nah, seperti lanjut, Mas. Nah, kemudian ini saya mengajak mereka belajar tentang ekosistem sawah, kemudian bertemu langsung dengan para petani. Nah, jadi di kegiatan pembelajaran ini kami mengidentifikasi, jadi seperti di dalam teori di buku-buku bahwa ekosistem sawah itu terdiri dari misalnya padi, rumput, kemudian ada belalang, ada kodok, ada ular, ada elang, dan lain sebagainya. Dan ketika kami ke sawah, itu para siswa bingung, kok kita nggak ngelihat elang ya Pak, katanya. Terus kita kok nggak ketemu ular, yang ada cuma ketemu belut. Nah, kemudian mereka catat, kemudian kami berdiskusi, apa sebabnya loh, kok nggak ada kelihatan elang, terus apakah tanpa elang nanti akan mempengaruhi tanaman padi, kemudian berdiskusi juga dengan petani yang ada di situ. Nah, ini yang pembelajaran seperti ini yang saya dapatkan dari pelatihan bersama WWF Indonesia. Dan para siswa pun merasa lebih senang, bahkan kalau saya mengajak mereka keluar, itu siswa-siswa dari kelas lain itu mereka merasa cemburu, merasa iri. Dia bilang kok enak betul belajarnya, katanya mereka jalan-jalan sementara kita harus terkurung di dalam kelas. Nah, tetapi Bapak Ibu lanjut next. Nah, seperti ini.
saya mengajak mereka ketika belajar tentang ekosistem sungai, saya ngajak mereka juga memancing. Jadi nanti akan dilihat apakah ikan yang didapat itu dalam waktu sekian menit apakah mudah, kemudian atau lama, ataukah misalnya ikannya kecil-kecil, tidak ada ikan besar, karena sebelum pembelajaran ini saya suruh mereka bertanya kepada nenek-nenek mereka di rumah dulu bagaimana sih kondisi sungai, terus orang gampang nggak cari ikan. Nah, rata-rata cerita nenek mereka bahwa dulu katanya gampang mencari ikan itu besar-besar. Nah, itu kita buktikan dengan sekarang. Kemudian ketika mereka memancing, kemudian hanya yang dapat ikan kecil-kecil, kemudian ada yang prosesnya lama baru dapat. Nah, itu kemudian di kelas kami berdiskusi apa sebabnya kira-kira. Nah, seperti itu. Lanjut. Nah, seperti ini juga tentang ekosistem hutan. Jadi saya mengajak mereka langsung ke hutan di pinggir kampung ya. Jadi saya nggak berani juga ngajak mereka masuk dalam hutan terlalu lebat. Jadi ini hutan-hutan di pinggir kampung. Jadi sebelum mereka berangkat ke sana itu mereka dikasih lotion anti nyamuk karena kan di hutan-hutan juga banyak nyamuk. Kemudian juga saya beritahu bahwa di hutan itu ada banyak binatang-binatang berbisa yang mereka punya karakter dan sifat yang seperti ini udah saya briefing dulu sehingga ketika mereka masih di hutan mereka tahu bahwa binatang seperti ini itu antisipasinya seperti ini. Jadi supaya karena rata-rata kan hewan itu selalu menghindari manusia. Nah, sehingga nanti ketika di hutan mereka tahu bahwa kita melangkah harus seperti ini supaya hewan-hewan berbisa itu pada lari atau bagaimana. Oke, lanjut. Nah, jadi metode mengajarnya itu yang banyak saya gunakan adalah metode pembelajaran berbasis partisipatif, student center, dan multiple intelligences. Jadi pembelajaran di kelas saya itu biasanya keputusan itu diambil bersama-sama. Jadi saya bukan sebagai orang yang mengatur mereka, tidak. Jadi saya memposisikan sebagai orang yang menjadi fasilitator buat mereka. Saya yang memfasilitasi mereka untuk belajar. Kemudian jadi mereka lah yang akan mencari tahu, kemudian yang ingin tahunya itu justru dari mereka gitu loh. Jadi saya cuma mengatakan anak-anak besok kita akan belajar ini, silakan kamu bertanya ke orang tua atau itu buat yang punya HP yang bisa untuk buka internet, coba cari tahu misalnya tentang ekosistem misalnya atau tentang gaya atau apa gitu. Nah, itu nanti besok silakan kalian ungkapkan pendapat kalian. Kemudian kalau di dalam pembelajaran itu saya selalu mengkelompokkan siswa saya. Jadi setiap hari Senin itu akan selalu berganti kelompok berdasarkan nomor urut. Jadi biasanya saya ketika siswa duduk di meja selesai upacara, selesai berdoa, saya akan langsung menghitung. Misalnya di kelas saya itu ada 5 kelompok meja, saya langsung itu 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian saya bilang yang merasa dapat angka 1 ke sebelah sini, yang 2 di sini, 3 di sini, 4 di sini. Nah, seperti itu. Sehingga mereka akan berubah setiap hari Senin, itu berubah terus kelompoknya. Kemudian saya juga tidak memaksakan siswa saya seperti pembelajaran pada umumnya di mana siswa itu misalnya ada siswa yang tidak suka matematika, itu tetap dipaksa untuk mengikuti pembelajaran matematika. Jadi dengan pembelajaran kelompok itu buat siswa yang tidak suka matematika, mungkin dia akan menjadi penulis saja mungkin, atau menjadi yang mempraktekkan alatnya atau apa. Jadi saya tidak pernah memaksa siswa saya bahwa ketika pembelajaran matematika itu bahwa mereka harus mengikuti pembelajaran matematika. Jadi saya membiarkan apa sih bakat mereka, karena saya percaya bahwa Tuhan itu Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan manusia itu dengan keunikan dan kehebatan mereka masing-masing. Jadi ketika di kelas itu pembelajaran IPA, mereka yang tidak suka IPA juga saya tidak akan memaksa. Jadi terus kalau ada yang bertanya bagaimana cara pengambilan nilainya, ya itu tadi saya tetap akan memberikan nilai yang standar. Jadi saya adalah orang yang tidak yang anti dengan yang namanya perankingan, anti yang namanya tidak naik kelas. Jadi di kelas saya siswa itu tetap apapun kondisinya dia tetap akan saya naikkan. Kalau masalah nilai ya udah saya bilang biarlah itu, walaupun kebanyakan seringkali boleh dikata nilai karangan, tapi yang penting mereka naik kelas, karena saya tahu bagaimana beban psikologinya mereka ketika dinyatakan tidak naik kelas.
Kemudian aturan tidak naik kelas juga menurut saya juga tidak adil. Misalnya dari 10 mata pelajaran kan ada aturan yang mengatakan bahwa apabila ada 3 mata pelajaran mereka tidak tuntas maka mereka tidak naik kelas. Nah itu kan tidak adil, selama setahun mereka mengulangi lagi 7 mata pelajaran, padahal 7 mata pelajaran itu kan mereka sudah tuntas gitu. Itu pendapat saya sih, seharusnya saya bilang yang mereka mengulang ya 3 mata pelajaran itu saja yang mereka tidak tuntas, bukan mereka harus mengulang lagi pembelajaran yang sudah mereka tuntaskan di tahun kemarin, mereka mengulang lagi. Jadi menurut saya aturan tidak naik kelas itu tidak adil. Jadi di kelas saya tidak pernah ada siswa yang tidak naik, semua naik kelas. Kemudian juga perankingan, saya tidak pernah meranking siswa saya. Jadi masing-masing selalu ketika pembagian rapot saya hanya umumkan siswa ini adalah siswa yang paling rajin di sekolah, dia tidak pernah absen. Jadi misalnya dalam yang absen 100% itu ada 10 orang, ya 10 orang lah kami suruh maju, kemudian kami beri tepuk tangan. Kemudian si ini adalah siswa yang paling rajin, dia tidak pernah terlambat kalau bertugas piket, paling terakhir pulangnya sebelum memastikan kelasnya bersih. Nah, itu juga saya suruh maju beberapa orang yang saya nilai itu, kemudian kami beri tepuk tangan. Seperti itu. Jadi setiap siswa saya berikan penghargaan walaupun tidak dalam bentuk selembar kertas atau dalam bentuk hadiah, tapi dalam bentuk tepuk tangan. Menurut saya ketika mereka maju dilihat oleh orang tua siswa yang lain, itu saya melihat betapa mereka merasa bangga gitu loh. Jadi pembelajaran berbasis partisipatif, student center dan intelligences ini saya mendapat inspirasinya pada waktu itu. Saya di sekolah SMP, ketika saya mengajar di SMP itu saya menemukan buku quantum teaching yang ditulis oleh Bobby De Porter itu di tempat sampah. Jadi ketika perpustakaan itu akan diganti dengan buku-buku baru, saya menemukan buku itu. Kemudian saya baca-baca, sepertinya saya bilang ini menarik nih kalau saya terapkan di pembelajaran di kelas saya. Tapi waktu itu cuman hanya masuk di dalam otak, kemudian tidak pernah saya praktekkan. Kemudian baru saya praktekkan setelah mengikuti pelatihan bersama WWF. Kemudian suaranya hilang ya, sinyal hilang ya. Iya, mungkin nanti sambil menunggu sinyalnya Pak Bobby ya, adik-adik mahasiswa ya. Tadi seperti yang disampaikan Pak Erik ya, bahwa memang implementatif, berbasis alam, kemudian apa yang ada itu menjadi how to solve. Mungkin adik-adik mahasiswa juga masih ingat ya dulu ketika SD, kayak apa ya namanya, jaring-jaring makanan atau rantai makanan ya Pak Erik ya. Ada ular, ada elang, pas sekarang nggak ada elangnya gitu. Nah, itu yang menjadi critical thinking, mereka bertanya-tanya, terus kenapa malah yang nemunya belut, kenapa nemunya kunang-kunang, sampai sekarang aja kalau kita boleh jujur ya adik-adik ya, Via sendiri ini kalau ketemu kunang-kunang yang bisa nyala tuh kayak masih aneh gitu loh. Kenapa ya kunang-kunangnya nyala ajaib nih, siluman nih gitu-gitu kan. Kebanyakan nonton film kartun. Nah, ngomong-ngomong film kartun atau game, tadi Pak Eri juga sudah memaparkan. Pak Bobby masih bisa mendengar? Pak Bobby? Iya, mohon dimaklumi ya adik-adik dan juga pemirsa YouTubers di seluruh Nusantara. Untuk adik-adik mahasiswa yang luar biasa Agent of Change, karena Pak Bobby ini sedang berada di luar jangkauan di wilayah daerah terpencil. Pak Bobby, apakah sudah bisa mendengar suara kami? Ya, nampaknya belum juga. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Bobby bahwa memang penilaian, adik-adik tuh masih ingat nggak sih kemarin ketika Mas Menteri menyampaikan kalau kalian menilai siswa itu tidak mampu, menganggap siswa itu tidak mampu, lebih baik mundur dari sekarang. Artinya seperti yang disampaikan Pak Bobby, setiap siswa punya keunikan. Tadi Pak Erik juga menyampaikan berkali-kali, minat dan bakat mereka berbeda, punya keunikan masing-masing, punya cara masing-masing untuk nge-treat mereka. Kalau adik-adik tadi sudah lihat, Pak Bobby berada di tengah hutan,
kemudian merolling tempat duduknya, dikasih nomor ya, dikasih nomor absennya bergilir. Jadi kalau adik-adik mahasiswa, mohon maaf sekali, yang masih kalau PPL mungkin ya, terutama yang kependidikan ya Pak Eri ya, PPL masih harus membuat kertas, ditempel. Yang disampaikan Pak Eri adalah bukan media-media pembelajaran yang itu hanya pasif, yang hanya bisa dilihat, tapi bagaimana mahasiswa itu bisa mencoba trial and error ya. Tadi membuat jam dinding dari kertas, kemudian mereka memainkannya, memutar-mutar. Kalau kita berbicara anak-anak, kita akan berbicara tentang 1 jam itu 60 menit, 1 menit 60 detik, itu akan bosen banget dan besok langsung bolos, nggak ketemu dengan adik-adik mahasiswa, apalagi di masa PJJ. Dan berbicara tentang PJJ, tadi ada juga yang bertanya apakah harus selalu menggunakan handphone, harus secara online. Tidak, namanya PJJ kita bisa datang dari rumah ke rumah atau namanya itu luring ya, di luar jaringan. Pak Bobi, apakah masih bisa mendengar suara kami? Kalau tidak bisa mungkin kita selingi tanya jawab dulu ya Pak Eri ya, sambil kita menunggu koneksi dari Pak Bobi. Di sini sudah hadir, pertanyaan itu sudah akan disampaikan oleh Lulu ya. Oleh adik kita Lulu Aisyah ya. Lulu Aisyah. Oke. Adik Lulu Aisyah, Ananda Lulu Aisyah, apakah bisa mendengar suaranya via? Sip. Bisa, Bu. Ya. Ini lagi di mana? Di rumah atau di? Di kampus. Oh, lagi di kampus ya. Oke. Lulu mungkin bisa sebutkan dari universitas mana, fakultas apa, kemudian pertanyaannya ditujukan ke Prof. Eri seperti apa. Silakan Lulu. Perkenalkan, nama saya Lulu Aisyah dari Universitas Tanjung Pura, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pertanyaan saya untuk Profesor Eri itu tadi itu mengenai yang guru itu harus paham tentang keunikan siswa, tentang minat dan bakat siswa. Nah, pertanyaan saya bagaimana kalau guru tuh udah paham dengan keunikan siswa tersebut kan, keunikan, tapi itu fasilitasnya tidak mendukung untuk siswa gitu. Bagaimana ya Pak? Apa yang harus dilakukan oleh guru ya? Ya. Terima kasih ya, Lulu Aisyah ya, dari Papua ya. Dari mana? Dari Kalimantan Barat, Pak. Oh, Mas Kalimantan Tanjung Pura. Pontianak ya. Ya, tadi artinya bahwa itulah tadi kan unik gitu anak ya. Jadi kita juga harus menyikapi bahwa pembelajaran itu nggak mudah gitu. Jadi tadi Lulu katakan sudah paham ya, tapi kok sulit untuk melakukan apa? Yang penting sebagai guru itu yang pertama itu dia harus tahu pengetahuannya dulu, Lulu. Jadi kalau Lulu ada di jurusan apa Lulu? PGSD? Iya Pak. Nah, tuhnya. Saya tanya, Lulu konsentrasinya di mana? Di matematik atau IPA? Kami tematik, Pak. Ya, tematik. Tapi Lulu ngambilnya apa? Konsentrasinya apa? Di mananya? Saya masih semester 6. Semester 6? Semester 6? Semester 6. Berarti udah mau persiapan lagi semester 7 kan? Iya kan? Iya. Nah, dari situ Lulu pengalaman. Lulu sudah belajar ya bagaimana menyikapi siswa dengan segala ragamnya itu. Tapi yang harus dipahami juga Lulu adalah kompetensi tentang profesional. Artinya bahwa Lulu tahu tentang mata pelajaran yang ada dalam kurikulum. Nah, ketika Lulu akan menyampaikan itu, tentunya Lulu harus menyikapi dengan, kalau nanti Lulu ke satu daerah nggak tahu di daerah mana Lulu diterjunkan, yang pasti seperti kayak di daerahnya Pak Bobi. Lulu bisa melihat bagaimana Pak Bobi menyikapi bagaimana lingkungan itu digunakan sebagai sumber belajar. Ya. Dan Pak Bobi juga mengatakan tadi, dia sebagai memfasilitasi. Kalau besok mau mempelajari tentang apa ya? Tadi tentang mengenai siklus kehidupan yang ada di sekitarnya. Nah, lalu apa yang akan direncanakan? Nah, itu. Nah, dari situ Lulu sudah melihat
keunikan, ya, keinginan anak. Dan ingat bahwa di situ adalah belajar secara kolaborasi. Pergi bersama-sama tidak hanya asal pergi, tetapi pergi bersama-sama itu harus ada perencanaan. Apa yang akan dilihat, apa yang akan dipelajari. Jadi sambil dia melihat lingkungan sekitar kampung, ya, hutan nggak terlalu jauh, tapi dia bisa memanfaatkan lingkungan itu untuk belajar. Nah, itu udah pasti tuh, belajarnya tuh nanti kelihatan kalau itu dibawa informasi itu ke dalam kelas, itu menjadi suatu diskusi yang menarik. Tadi Bu Fia mengatakan rantai makanan. Jadi mengapa kok namanya kunang-kunang udah nggak ada lagi itu kenapa? Nah tadi dikatakan kok dulu katanya nenek saya katanya tempatnya Pak Bobi ikannya banyak di sini. Sekarang kok nggak ada ikan sungai gitu ya. Bukan ikan laut karena kan di daerah Kalimantan itu banyak ikan sungai ya, ikan baung ya, ikan apa ya, karena saya lama diminta waktu itu Pak Menteri untuk di Kalimantan Tengah. Saya melihat bagaimana sekolah-sekolah di Kalimantan Tengah. Nah, bagaimana menyikapi lingkungan alam itu untuk dia belajar. Ya, dia bawa itu informasi itu untuk belajar. Sehingga pembelajaran itu tidak hanya semata di dalam kelas tetapi juga terjadi di luar kelas. Ya. Nah, disitulah menumbuhkan kolaborasi anak itu. Makanya tadi Pak Bobi mengatakan belajar IPAIKEM Gembrot. Ya, tahu panjangannya? Lulu. Enggak. IPAIKEM inovatif, lalu pendidikan yang apalagi Bu Fia yang aktif, kreatif, gembrot, gembira dan rotnya itu menyenangkan. Jadi pembelajaran itu tidak membosankan. Itu yang dikatakan tadi, bukannya mengajar Pak Bobi, tapi belajar anak. Nah, learning ini ya sehingga anak itu paham tentang apa potensi alam di sekitarnya. Syukur-syukur nanti kalau dia jadi sarjana kehutanan ya, ambil di IPB atau di misal yang ada di daerahnya, dia akan melestarikan hutan yang ada di sekitarnya itu, ya supaya ikan-ikannya itu juga cukup menjadi banyak. Oh mungkin terjadi pendangkalan itu diakibatkan terjadinya apa? Nah itu disitulah anak belajar. Wah itu pembelajaran yang namanya deep learning, pelajaran yang mendalam. Nanti disikapi dengan sikap bagaimana dia menyikapi lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, tadi sebenarnya ceritanya Pak Bobi itu dia katakan yang buku yang dia dapat di tempat sampah itu buku apa namanya? Apa Bu Fia tadi? Quantum learning. Bagaimana belajar itu lebih fokus dan lebih mendalam. Ya. Tambah dia fokus mendalam ya, tentunya sesuai dengan tingkatan usianya anak tadi. Ya, dia akan memiliki informasi. Nah, disitulah ada kegiatan-kegiatan saintifik, dia mengamati. Akhirnya dia bisa mengomunikasikan, melaporkan. Ya, nanti dia melaporkan secara tertulis, jadi ada literasi dalam menulis. Nah, di situ ya Lulu ya. Nah, jadi Lulu nanti dari pengetahuan Lulu di PGSD, nanti coba Lulu terapkan ketika membantu. Misalkan saya sebagai guru kelas, Lulu membantu saya guru kelas. Misalkan kelas saya itu pasif. Nah, bagaimana Lulu bisa mengaktifkan mereka? Jadi mendekati mereka, melihat keinginan mereka, lihat keunikan mereka, ya, untuk dibawa tidak hanya pembelajaran dalam kelas, tapi pembelajaran terjadi di luar kelas. Karena disitulah terjadinya suatu learning, ya, bukannya rote learning, tapi itu adalah deep learning. Ya. Iya, luar biasa sekali ya, Selamat Prof. Ya, Mbak Lulu ya. Mudah-mudahan bisa nanti di waktunya ditulis cita-cita ya, kemudian ada kamera direkam semuanya tuh. Wih itu bagus sekali untuk scriptingnya Lulu nanti. Ya. Pembelajaran dengan case based learning atau project based learning dari daerah yang Lulu dampingi di daerah tertentu nggak tahu di mana. Iya, luar biasa sekali ya, dan selamat kepada Ananda Lulu ya, Lulu Aisyah. Harapannya nanti tidak berhenti, semangatnya pasti awal aja nih semuanya. Jadi langsung ketika nanti adik-adik itu berkesan, itu pasti akan merindukan dan mendoakan terus. Semoga Kak Lulu sukses ya, seperti tadi, meskipun hanya sederhana dari daun kering, kemudian Ananda Lulu tulis dengan angka huruf, yuk kita urutkan yang membaca, dan ketika bertemu dengan adik-adik yang mungkin dianggap
nakal itu bukan nakal, itu justru uniknya mereka. Coba diamati aja, nggak usah emosi, nanti darah tinggi, tarik nafas, lihat, dan sambil bayangkan, oh ya aku dulu pas kecil juga gitu. Jadi misalkan pas lagi dijelasin, kok mereka malah lari nyemplung duluan ke sungai atau guling-guling di sawah, biarin aja, itu lucu gitu loh. Jadi kalau kita pikirkan, ini nakal sekali Bu, nggak nurut sama saya, Assalamualaikum emosi warahmatullahi itu 3 bulan. wabarakatuh. Oke, Pak Bobi sudah bergabung lagi Nah, dengan silakan, kita. Bobi. Iya. Iya, sahabat Ya. Dikti dan juga sahabat kampus mengajar, ini realita kondisi keberagaman geografis di Indonesia. Masih ada wilayah-wilayah yang blank spot mungkin, ya, yang akhirnya Pak Bobi terlempar, tapi alhamdulillah bisa kembali lagi sharing bersama kita. Sebelum nanti kita akan menyapa Baik, Bu. adik-adik kita Ya. yang akan bertanya. Baik, silakan Pak Bobi, kita langsung share foto-foto jalanan dan sekolahnya Pak Bobi nih, karena waktu kita tinggal 10 menit lagi Pak Bobi. Oke, siap. Silakan baik. Pak Bobi lanjutkan, dan operator kita langsung ke foto-foto ya sama video. Iya, bisa ditayangkan videonya aja lah dulu Bu, buat gambaran adik-adik mahasiswa di sana. Baik, terima kasih Pak Bobi. Operator mungkin bisa dibantu videonya Pak Bobi dan nanti foto-foto. Foto-foto jalan menuju sekolahnya Pak Bobi ada juga ya Pak Bobi ya, biar nanti adik-adik. Saya nggak sempat masukkan Bu, karena saya pikir video mungkin udah mewakili. Oke, sip, mantap. Belum nampak. Videonya belum nampak ya? Oh, masih loading mungkin ya. Dan perlu diketahui adik-adik mahasiswa, Pak Bobi ini untuk bisa bergabung bersama kita saat ini, beliau rela mencari tempat di kota untuk bisa mendapatkan sinyal dan bisa berbagi dengan adik-adik mahasiswa. Wih, dahsyat ini. Sudah kelihatan ya? Ya, sudah terlihat, tinggal suaranya saja mungkin kalau ada suara. Ya buat adik-adik mahasiswa, jadi seperti inilah kondisi jalan dari kampung menuju ke sekolah saya. Ini kurang lebih perjalanan 60% kondisinya seperti ini. Kebetulan dulu Bu Via juga pernah ke sana, jadi cuman kemarin Bu Via nggak lewat jalur ini Bu, ini kami numpang lewat di jalan. Ya Pak ya. Betul. Kita dari jalan raya besar itu 8 jam menuju tengah hutan belantara Kalimantan ya Pak Bobi ya. Iya, di tengah-tengah suku Dayak. Nah ini teman-teman. Ya jadi ini kami menumpang jalan di perusahaan perkebunan sawit Bu. Kalau lewat jalan yang itu malah lebih parah dari ini lagi. Waduh, mantap ini survival. Videonya hanya satu saja Pak Bobi atau masih ada? Ada 5 Bu sebenarnya. Ada 5, oke, bisa diputarkan semua biar adik-adik mahasiswa nih bisa, yuk bisa gitu. Kalau kata Mbak Jessica. Jadi artinya video yang pertama tadi itu masih jauh lebih baik dibandingkan dengan jalan yang dulu saya lewati, akan menjadi lebih parah ya Pak Bobi ya? Betul Bu, iya. Iya, itu jadi kurang lebih 8 jam dan guru harus membawa minuman sendiri dan makanan karena sama sekali tidak ada air bersih, hanya mengandalkan air sungai yang ada di tengah hutan tanpa filtering apapun ya Pak Bobi ya. Betul Bu. Tapi prestasinya Pak Bobi luar biasa, berbagai international conference beliau ikuti, meskipun tidak fluently in English ya Pak ya, tapi semangat belajarnya luar biasa dan bukan hanya untuk Pak Bobi ilmunya, tapi beliau sharing ke guru-guru lain melalui KKG, melalui forum-forum workshop ya Pak Bobi ya, untuk ditularkan semangatnya untuk membuat pendidikan kita menjadi lebih maju, kita membuat anak-anak kita punya harapan ya Pak Bobi ya, meskipun mereka berada di wilayah terpencil, dan mungkin bisa jadi adik-adik mahasiswa kita ini juga berasal dari wilayah daerah terpencil tapi punya kesempatan yang luar biasa dengan berbagai beasiswa bisa berkuliah atau menempuh pendidikan di perguruan tinggi yang ada di wilayah provinsi mereka masing-masing. Mungkin masih ada kendala videonya? Belum kelihatan ya Mbak Via?
Belum terlihat. Oh alah, saya pikir dari Oh tadi. alah, Bentar. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini sudah terlihat. Trial and error. Nah, ini sudah terlihat. Ini yang tadi, yang lain lagi. Yang tadi ya. Oke. Ini yang tadi. Oke. Yang mana lagi ya videonya? Ini sudah terlihat. Belum, masih belum. blank Ya. hitam. Masih gelap. Masih loading sepertinya. Pak Iya. Bobi tinggalnya di mana Pak Bobi? Apa di dekat sekolah itu atau di mana Pak Bobi? Tidak Pak, saya tinggalnya di kampung lain yang berjarak 17 kilo Pak. Guru saya itu yang saya rekrut itu ada 11 orang, jadi 8 orangnya itu ada di luar dari kampung. Hanya 3 orang yang orang asli di sana yang berdomisili di kampung tersebut Pak. Oh, di Kalimantan Timur Mungkin ya? video Timur. 1-2 Mbak Aprida ya. Ya. Ya ini kelihatan. Oh, ini Mbak Aprida nih. Iya. Iya, Prof. Wah, katanya teman-teman ini perjuangan berat, semangat Pak Bobi katanya. Wah, jalannya mantap katanya. Yuk. Jadi kalau adik-adik mahasiswa juga di sini bukan hanya sebenarnya kalau wilayahnya Pak Bobi kalau dilihat di Perpresnya nomor 63 itu Kabupaten Kutai Barat tidak termasuk dalam wilayah 3T ya Pak Bobi ya. Tapi kalau Ya, kita betul. lihat teman-teman adik-adik semuanya yang ada di seluruh Nusantara, sahabat Dikti dan juga teman-teman kampus mengajar nih, coba kalian lihat di Palu saja yang baru seminggu kemarin kami dengan Ibu Direktur berkunjung, tidak jauh dari pusat kotanya Pak Eri ini. Itu ada sekolah yang memang sangat jauh jarak tempuhnya dan itu harus menyeberang sungai itu berkelok karena sungainya hanya satu, tapi karena sungainya berkelok-kelok, jadi bisa jadi si anak itu menyeberang untuk berangkat sekolah itu melewati empat sungai ya, nyemplung daratan nyemplung kayak gitu. Tapi karena lagi PJJ yang nyemplung bukan siswanya sama orang tuanya ketika berangkat sekolah, tapi gurunya, karena gurunya yang mendatangi rumah-rumah siswa untuk bisa melakukan pembelajaran dengan kelompok kecil. Disitulah guru merasakan nyemplung daratan seperti itu. Jadi ini realita teman-teman mahasiswa. Jadi kalau kalian punya uang, nggak usahlah muluk-muluk pergi untuk keliling dunia, keliling Eropa, Amerika. Keliling Indonesia saja itu udah luar biasa, nggak usah jauh-jauh. Nengok ke Banten mungkin, anak-anak Jakarta. Kemudian nengok ke Bogor yang bagian ujung sana, itu luar biasa sekali. Yang di Jawa Tengah apalagi, yang di Yogyakarta juga nggak usah jauh-jauh, tinggal nengok ke teman-teman kita yang ada di Gunung Kidul, itu sama perjuangannya, seperti itu. Jadi silakan Pak Bobi, karena ini videonya lagi error, mungkin ada slide presentasi yang ada foto-fotonya Pak Bobi? Iya, baik Bu. Oke. Mungkin Kita lanjutkan Mas, ya, tinggal 7 Mbak menit lagi. operator. Iya. Iya. Coba ini dibantu Mas Alex, siapa tahu sinyalnya lebih bagus. Oh ya, oke. Silakan Pak baik. Bobi. Ya, jadi seperti ini ada ini. Jadi kalau dilihat dari foto ini, mungkin banyak yang bingung loh, kok anak dibolehkan naik meja? Karena buat saya anak-anak SD itu sebenarnya mereka senangnya bermain dan anak ini walaupun terlihat naik meja itu Bapak Ibu boleh percaya bahwa mereka ini tingkat kesopanannya sangat tinggi. Itu pun jika saya izinkan saja, tapi jika tidak diizinkan mereka juga tidak mau naik-naik ke atas meja. Jadi ketika pembelajaran di kelas saya itu ya mereka boleh belajar, kalau memang merasa lebih nyaman duduk di atas meja ya saya persilahkan saja. Buat saya anak-anak dengan usia seperti ini sebenarnya selain kita ajari sopan santun juga mereka senang bermain. Jadi antara bermain dan sopan santun Bapak Ibu saya selalu kombinasikan seperti itu. Cuman memang banyak yang bingung nih, kok anak dibiarkan apa nggak, kurang ajar namanya, mungkin seperti itu. Lanjut foto berikutnya. Nah seperti ini, nah mereka ini membuat belajar tentang membuat pupuk kompos, jadi memanfaatkan tanaman daun-daunan yang ada di sekitar sekolah untuk dibuat menjadi kompos. Lanjut. Nah ini pembelajaran tentang hidroponik. Jadi
lanjut, nanti akan ada di slide selanjutnya yang akan saya ceritakan tentang lebih dalam. Nah, seperti ini. Jadi kegiatan pembelajaran mereka itu lebih banyak dilakukan praktek-praktek seperti ini. Jadi pembelajaran materi itu kami integrasikan dengan kegiatan praktek-praktek seperti ini. Ini sedang apa Pak Bobi? Ya, ini tentang itu Pak, belajar tentang apa, bahwa tanaman itu media tanam tidak mesti harus tanah gitu. Jadi di air pun bisa gitu. Jadi walaupun belum ada akarnya, nanti akan dalam beberapa hari akan dilihat apakah ini bisa tumbuh akar apa enggak. Jadi kita melakukan semacam penelitian seperti itu sehingga ketika tumbuh akar akhirnya nanti itu apa, siswa membuat kesimpulan. Ini apa kok bisa begini ya, apa sebabnya. Nah, itu kemudian baru nanti guru yang akan menjelaskan lebih lanjut. Jadi sementara ketika sudah tumbuh akar, kami berikan kesempatan mereka menganalisa dengan daya tangkap mereka masing-masing. Lanjut. Nah, ini ketika pembelajaran matematika tentang pengukuran. Jadi kebetulan di sekolah itu, ini di sekolah saya yang lama ya, di SD 010 Bongan, ketika mau membuat pagar, jadi saya minta izin kepada Bapak tukang, Pak, saya bilang ini pagarnya biar nanti anak-anak yang membuat seperti lancip seperti itu. Saya bilang nanti kasih tahu aja ukurannya berapa, nanti biar mereka yang mempraktekkan, terus mereka yang membuat menggaris lancip itu, nanti Bapak tukang tinggal memotong saja. Lanjut. Nah, ini mereka belajar tentang budidaya tomat. Jadi langsung saya ajak mereka ke petaninya. Jadi mereka lah yang berdiskusi dengan para petani di sana tentang bagaimana cara membudidayakan tomat, apa saja penyakit-penyakit yang ada di tomat, kemudian bagaimana merawat tomat. Mungkin seperti itu. Lanjut. Nah, ini pembelajarannya tentang origami. Jadi saya tidak terlalu fokus ke pembelajaran. Jadi begini, buat saya materi-materi pembelajaran itu ada dua menurut saya yang saya utamakan. Jadi yang pertama, ada pembelajaran materi yang sifatnya hanya sekedar diketahui saja. Jadi saya tidak pernah mengajak mereka untuk mempelajari lebih dalam. Buat saya yang penting cukup mereka tahu. Kemudian ada pengetahuan-pengetahuan yang menurut saya ini yang nanti akan bisa mereka aplikasikan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi itu yang saya perdalam gitu loh. Seperti itu ya. Lanjut. Nah, seperti ini pembelajaran tentang menanam padi di polybag. Jadi saya mendatangkan Pak petaninya. Jadi saya minta Pak petani untuk mengajari mereka, karena kalau saya mengajari mereka, karena saya nggak pernah membuat seperti itu, saya pikir nanti siswa saya bakal sesat semua. Jadi saya mendatangkan orang yang ahli di bidangnya, kemudian beliaulah yang menjelaskan. Jadi anak-anak mempraktekkan. Jadi saya hanya menjadi orang yang mempertemukan antara siswa saya dengan Pak petani tadi. Lanjut. Ya, ini pembelajaran tentang struktur pemerintahan. Jadi ketika bagaimana sih pemilu? Jadi saya ajak mereka mempraktekkan pembelajaran tentang pemilu. Jadi itu kotak yang di belakang itu ceritanya bilik suara, sementara yang di depan ini adalah kotak suara, dan yang Mas yang duduk itu adalah penjaga kotak suara. Sementara yang di belakang itu adalah masyarakat yang menyaksikan proses pemilihan umum. Ya, lanjut. Nah, begitu juga ini, ya seperti yang saya bilang tadi, bahwa karena ini mereka tinggal di daerah yang rata-rata orang tuanya adalah petani, jadi buat saya mereka ilmu pertanian itu harus dari SD atau dari usia dini harus sudah merasuk ke dalam jiwa mereka, sehingga ketika lulus mereka tidak berpikir untuk saya ingin bekerja di kota agar kehidupan mapan, tapi bagaimana mereka mengembangkan pertanian yang sudah dirintis oleh orang tuanya. Jadi pembelajaran-pembelajaran tersebutlah yang saya integrasikan dengan pembelajaran-pembelajaran pertanian. Jadi saya mengajak mereka, kami memang jarang ada di kelas, jadi selalu berpetualangan ke seperti ini, ke petani kacang panjang. Ini kan begini, ini ada petani yang mempraktekkan bagaimana mengkolaborasikan tanaman kacang pandang dengan bawang prei. Katanya bahwa bawang prei itu mempunyai ada zat-zat tertentu yang ternyata membantu tanaman kacang untuk tumbuh subur. Kemudian tanaman kacang ini juga buncis ini juga
itu akan terbantu dengan tanaman dari bawang prei. Jadi seperti nah itu yang saya ajak mereka ke situ. Lanjut. Nah, seperti ini belajar tentang daur hidup kupu-kupu. Jadi kalau menjelaskan tentang daur hidup kupu-kupu hanya tidak sampai 1 menit, mungkin mereka akan langsung hafal bahwa daur hidup kupu-kupu itu dimulai dari telur, kemudian ulat, kepompong, kupu-kupu. Tetapi ilmu itu tidak akan merasuk ke dalam mereka, tidak akan memiliki kesadaran bahwa kupu-kupu juga adalah makhluk hidup yang Tuhan ciptakan untuk membantu kehidupan kita. Jadi prosesnya itu saya ajak mereka ke kebun sekolah, kemudian kami sama-sama mencari ulat ataupun telur kupu-kupu, kemudian kami bawa taruh di toples, kemudian kita teliti. Jadi kebanyakan hasilnya baru terlihat dalam waktu 14 sampai 16 hari. Jadi setiap hari mereka mencatat terjadi perubahan apa sih pada ulat atau telur kupu-kupu tersebut. Kemudian untuk dedaunannya, jadi di mana ulat itu menempel, berarti itulah pohon itulah atau daun-daun itulah makanannya, sehingga kita selalu memasukkan setiap hari memasukkan daun-daun yang di mana tempat ulat tadi ditemukan. Lanjut. Ya. Nah, jadi ini jadi saya membaca banyak literasi, ternyata bahwa di Al-Qur'an itu sebenarnya ada banyak sih surah, yang salah satu surah Al-Waqiah ayat 28 sampai 33 yang menceritakan tentang tentang alam Indonesia yang ternyata menceritakan tentang surga yang ternyata di Indonesia itu ada gitu. Misalnya seperti buah yang bersusun-susun, itu kan saya dijelaskan oleh guru saya bahwa itu yang dimaksud adalah pisang. Nah, jadi dari situlah saya banyak terinspirasi. Berarti sebenarnya di Al-Qur'an ini sudah sangat gamblang gitu. Jadi kemudian tinggal bagaimana kita mempelajari ayat-ayat tersebut, kemudian mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut. Ya, seperti ini. Jadi setiap hari Minggu saya mengajak mereka ke masjid untuk pembacaan Yasin bersama. Lanjut. Kemudian ini bagaimana mereka menyemai buah. Jadi saya persilakan mereka bagaimana sih membagi bibit itu. Silakan saya bilang, kalian bagi bibitnya, bagaimana cara kalian membagi supaya masing-masing siswa merasa diperlakukan dengan adil. Lanjut. Ya, kemudian ini bermain. Ini di sekolah saya yang di SD 016 Bongan itu, yang di daerah terpencil. Ya, lanjut. Ya, jadi kami menggunakan alam sebagai laboratorium. Jadi selain bermutu juga murah. Ya, lanjut. Nah, ini adalah sekolah saya yang sekarang. Jadi kemarin yang Bu Fia datang itu tuh sekolah yang lama, Bu. Jadi yang ini adalah sekolah bantuan dari desa. Jadi ketika saya datang, saya sampaikan konsep, saya bilang saya ingin membangun sekolah yang berwawasan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan di sini. Ya, awalnya sih memang agak sulit diterima, tapi setelah beberapa kali pembuktian, alhamdulillah di tahun 2018 itu dibantu dengan Kepala Seksi Pendidikan Kecamatan dan Pak Camat, pengawas, kemudian orang tua dan tokoh-tokoh masyarakat, baik kepala adat maupun kepala desa. Akhirnya desa membantu pembangunan sekolah ini senilai 450 juta. Jadi insya Allah nanti kami akan merelokasi sekolah yang lama ke sekolah yang baru, karena di sekolah yang lama kami tidak bisa lagi mengembangkan karena tanahnya hanya ukuran 15 kali 40 meter saja. Jadi sudah tidak bisa lagi dikembangkan karena kanan kiri muka belakang itu sudah punya warga dan warganya tidak mau menjual. Jadi di sini kemarin oleh Bapak Kepala Desa itu dibebaskan tanah 1 hektar. Yang di belakang itu adalah hutan sekolah yang nanti akan kami setting lagi untuk pembelajaran outbound. Ya, lanjut. Ya, ini siswa belajar tentang bagaimana penyemaian. Jadi ya seperti yang saya bilang tadi, bahwa ini ilmu yang seperti inilah yang harus mereka dalami. Jadi kalau misalnya tentang sejarah itu buat saya sekedar tahu saja, tapi tentang pemanfaatan sumber daya alam di sekitar mereka itu yang harus mereka perdalami.
Dan ini tentang bagaimana penyemaian. Jadi kami langsung datang ke para petani. Lanjut. Ya, ini pembelajaran tentang gaya gesek. Jadi untuk membuktikan adanya gaya gesek, saya mengajak mereka membuat layang-layang, kemudian kami praktekkan bermain di lapangan sepak bola. Jadi dalam memberikan materi, saya tidak pernah banyak-banyak. Buat saya, anak seusia begini sebenarnya nggak perlu banyak, terus nggak perlu terlalu teoritis. Yang penting praktek, saya bilang. Jadi saya lebih banyak menganut paham yang seperti itu. Jadi sempat sih banyak ya habis ya Bu waktu saya Bu. Enggak, nanti tinggal 5 menit lagi kita geser fotonya lebih cepat biar mahasiswa semakin terinspirasi. Oke, lanjut. Ya, seperti ini bermain di halaman sekolah. Lanjut. Ini adalah pembelajaran tentang ladang berpindah. Ya, oke, lanjut. Ya. Nah, seperti ini. Ya. Nah, ini mancing ya Pak Bobi ya? Iya, betul Bu. Jadi saya mengajak. Kemudian ini mencangkok, ya. Jadi kami langsung ke hutan, kemudian mencangkok pohon-pohon buah yang ada di hutan. Lanjut. Ya, ini bagaimana siswa kita, ya seperti saya bilang, pembelajaran partisipatif, bagaimana membuat taman pun siswa yang mengambil keputusan. Jadi bukan ditentukan oleh guru. Jadi mereka berdiskusi, kemudian mereka menentukan. Jadi saya hanya mengarahkan saja, oh kayaknya bunga ini yang bagus ditanam, kemudian kalian yang menanam, kalian yang merawat. Seperti itu. Lanjut. Oh, ini ada yang kemarin salah, aduh sayang sekali foto-foto di belakangnya. Oke, lewat pindah ke slide berikutnya saya. Padahal di sini ada foto-foto anak-anak ke sungai, ke itu. Nah, ini belajar perkebunan di sekolah saya yang sekarang. Jadi perlu diketahui bahwa ini murni dari bantuan dari pemerintah desa. Sampai saat ini pemerintah daerah baru membantu 1 ruang kelas saja. Padahal saya sudah berkali-kali minta tolong agar dibantu ruang kelas baru, sehingga saya benar-benar bisa 100% merelokasi siswa saya ke lokasi yang baru ini. Lanjut, mengingat waktunya udah. Nah ini, jadi seperti inilah belajarnya. Jadi siswa merasa santai. Jadi mereka benar-benar ini mereka merasa sedang bermain, padahal ini sedang belajar. Lanjut. Ya seperti ini, belajar angklung, jadi meja sebagai panggungnya. Ya seperti itu, ya lanjut. Nah ini belajar tentang indikator sehat atau tidaknya sungai. Jadi saya mengajak para siswa, ayo kita ke sungai, kemudian kita mencatat apa yang kalian temukan. Kemudian dikaitkan dengan apa yang ada di buku, bahwa indikator sungai yang sehat itu adalah begini-begini, ditemukan makhluk ini. Kemudian kami mengidentifikasi apa saja yang ditemukan, apakah sungai ini sehat atau tidak. Lanjut. Karena itu berkaitan dengan air yang dikonsumsi oleh mereka. Ya, jadi ini pembelajaran, jadi ada media pendidikan, observasi dan riset. Nah, ini yang saya bilang tadi, mereka berinteraksi dengan alam sehingga memahami alam secara holistik. Lanjut. Ya, lanjut seperti ini tadi. Lanjut. Ya, ini. Jadi saya selalu memfoto kegiatan pembelajaran yang saya lakukan agar saya punya bukti bahwa ini loh yang sudah saya lakukan. Nah, seperti ini ya, lanjut. Ya, seperti ini tadi. Ya, lanjut. Ya. Lanjut saja, ya, berkebun dan berdagang. Jadi harapan saya siswa saya itu dari usia dini udah punya jiwa berwirausaha, sehingga jangan sampai setelah lulus malah mikir kalau nggak dipanggil dapat panggilan kerja ya udah nunggu-nunggu aja. Jadi maksud saya mereka bisa memanfaatkan waktunya. Jadi begini, bahwa tidak orang dengan jurusan A itu harus bekerja di bidang A, tapi mereka juga bisa berwirausaha, sehingga tidak banyak pengangguran intelek yang menurut saya. Nah, seperti ini mereka mewawancarai pedagang pasar agar semangat jiwa kewirausahaannya tumbuh. Jadi itu ya, lanjut ya, seperti ini belajar mengolah agar-agar. Ini dikaitkan dengan pembelajaran IPA, jadi perubahan wujud dan sifat benda. Ini menganyam rotan agar mereka tidak lupa atau tidak
Itu dengan budayanya. Nah, ibu ini adalah salah satu tenaga pengajar yang dia tidak pernah sekolah sama sekali, tapi karena kemampuannya menganyam itu saya undang ke sekolah untuk mengajar setiap hari Jumat, dan kami bayar setiap kali masuk itu 100.000. Ya, sehingga beliaunya bersemangat. Jadi beliau yang mengenalkan bagaimana cara memilih rotan yang tua, bagaimana mengolahnya, bagaimana menganyamnya. Lanjut. Ini pembuatan kotak pembibitan. Kemudian ya sarana pengembangan manusia. Ya, jadi kami menggunakan pembelajaran outbound. Jadi saat ini saya sedang merancang untuk pembuatan outbound. Ya, jadi ini sekolah yang lama. Lanjut ya. Kemudian ini tentang arti kerjasama. Kemudian ini untuk melatih kepemimpinan, kemandirian dan kerjasama. Saya menggunakan metode-metode seperti ini. Ya, ini pembuatan mikroorganisme lokal. Jadi menggunakan buah-buahan yang busuk kemudian difermentasikan untuk membantu proses pembuatan kompos. Lanjut. Oh, kirain ini bikin sirup markisa, Pak. Oh, bukan, Bu. Ya, ini kayaknya seger banget itu. Ya, ini Bu. Ini pembuatan pestisida organik dari bawang putih dan lain-lain. Jadi setelah selesai membuat langsung, dan ini membuat daur ulang kertas. Jadi kertas-kertas dia terpakai dihancurkan, kemudian dibuat lagi seperti ini, didaur ulang lagi, kemudian nanti di kertas itu dibuat tulisan-tulisan tempel di mading, dan ini